Jadi di sini sebelumnya Prabowo nomor 2, Anies nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ucapkan selamat malam kepada teman-teman semua yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar beasiswa yang dilaksanakan oleh organisasi Lextalk. Nah, pada malam yang emas ini saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan menjadi moderator dari materi Bapak Akmal yang akan menjelaskan beasiswa mengenai LPDB. Mungkin saya izin bertanya lebih dahulu, apakah Bapak Amal sudah berada di Zoom? Yoi, santuy. Baik. Terima kasih Bapak Akmal. Mungkin moderator bisa share screen tentang CV Bapak Akmal. Baik, izin membacakan CV dari Bapak Muhammad Akmal, SH, MHL. Bapak Akmal sebelumnya menempuh pendidikan di University of Sydney Master of Health Law. Dan untuk S1-nya beliau menempuh pendidikan di UIN Wali Songo Semarang, Bachelor of Law. Nah, untuk work experience-nya beliau sempat menjadi English tutor dan juga ajudan of the Vice Regents of Local Government of Pasuruan Regency. Nah, untuk organisasi experience-nya beliau sangat banyak ya teman-teman, bisa dilihat di CV. Selanjutnya ada eh, Achievement and Rewards Awards yang telah dicapai oleh Bapak Akmal. Yang pertama pada tahun 2018 beliau eh, mendapatkan juara satu Champion in Understanding Islamic Law Search Competition. Yang kedua ada The Best Speaker on National Debate Competition. Yang ketiga ada Universities Best Graduate. Nah, dan masih banyak lagi yang bisa kalian lihat di CV beliau. Mungkin bisa lanjut saja ke materi tentang beasiswa LPDB. Kepada Bapak Amal, izin menjelaskan terlebih dahulu pada webinar kali ini akan berjalan selama 1 jam, di mana 45 menit akan digunakan untuk pemberian materi dan 15 menit bisa digunakan untuk tanya jawab. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Akmal. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kayaknya aku saat ini ya kalah sama moderatornya ya. Moderatornya tadi udah nyiapin pantun buat ngebuka tadi. Prabowo nomor 2, Anies nomor 1 gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu benar-benar out of the box ya. Itu bagus banget. Spontan, Bapak. Oke guys, jadi di sesi kali ini kita nyantai-nyantai aja ya. Kita sharing-sharing santai tentang gimana caranya bisa lolos LPDP. Tapi bentar ya, sambil share screen. Soalnya kalau nggak sambil share screen ini kayaknya kurang afdol gitu loh. Oke, nih di sini udah kelihatan belum ya layarnya? Sudah, Bapak. Oke, Hmm, Bismillah. Jadi di sini tuh sebenarnya kita bakal bahas tutorial gimana caranya menjadi beban negara gitu teman-teman. Kenapa jadi beban? Kenapa? Apa namanya? Kenapa kita pengen menjadi beban negara? Supaya alokasi dana yang udah diatur sama negara ini nggak dipakai buat korupsi gitu. Nah, daripada dipakai buat korupsi, mending dipakai buat meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia. Oke, hari ini kita belajar atau kita seenggaknya kenalan dulu nih sama beasiswa yang namanya LPDP. Tapi sebelumnya, teman-teman tahu nggak, ada yang tahu nggak kepanjangan dari LPDP itu apa? Kepanjangannya dulu nih, kita tebak-tebakan dulu. LPDP kepanjangannya apa guys? Browsing dulu nggak apa-apa. Moderator boleh baca gak, Pak? Boleh, 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 boleh. Kirain ada yang lempar ke moderatornya barusan. Oh, iya.
Oh iya, untuk LPDP sendiri merupakan singkatan dari Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan, Bapak. Oke, nice ini ya. Jadi LPDP itu singkatnya adalah dia ini apa namanya beasiswa yang menyediakan itu dari Kementerian Keuangan. Nah, sekarang kabar baiknya Menteri Keuangan kita kan ganti ya. Ternyata alhamdulillahnya beliau mungkin sekilas kelihatan lebih progresif daripada Menteri Keuangan yang kemarin. Nah, jadi di kepengurusan Pak Purbaya ini, Menteri Keuangan, itu dana buat LPDP nambah banyak lagi. Jadi ada aset yang dikembalikan ke negara, jadi ada aset yang dulunya dikorupsi, kemudian dibalikan. Nah, aset yang dikembalikan itu dimasukinlah ke dana LPDP nantinya. Jadi dana buat LPDP itu makin makin banyak lagi. Insya Allah di tahun-tahun berikutnya, apalagi pas waktu teman-teman nih yang sekarang di semester 1, semester 3, semester 5, atau bahkan udah ada yang semester 7, pas waktunya S2 nanti udah lebih banyak lagi ini dana buat LPDP-nya. Jadi singkatnya, LPDP itu adalah beasiswa yang nggak ngotak buat ngasih benefit. Kenapa nggak ngotak? Karena gede banget. Nanti kita kuliti bareng-bareng berapa sih beasiswanya, terus dapat berapa sih gitu ya. Nah, kita nanti bakal kasih bocor alus gitu ya. Oke, bentar. Oke, untuk sementara fotonya Raditku hilangin dulu sebelah kanan nggak apa-apa edit ya. Hilang sana. Nah, gitu dong. Dihilangin juga nggak apa-apa, Pak. Jangan-jangan nggak tega. Masa udah jadi moderator ganteng-ganteng gini nggak ada yang ngeliat gitu ya. Oke, tapi semoga yang ngeliat yang cewek ya, jangan yang cowok ya. Bahaya kalau yang cowok soalnya. Oke, nih sekarang kenalan dulu ya pose andalan, pose kayak gini. Punten. Oke. Nah, jadi ini adalah foto pas waktu saya masih di semester berapa ya? Semester 3 atau semester 2, pas waktu S2. Jadi jujur teman-teman, ini aku mau pengakuan dulu ya. Pas waktu Mas Ali bilang gitu. Pas waktu Mas Ali bilang kalau aku mau diminta buat sharing-sharing tentang LPDP. Wah, itu tuh malamnya mimpiku langsung berubah. Jadi yang awalnya mimpinya nggak karu-karuan, terus mimpinya tuh jadi flashback lagi gitu. Tiba-tiba di mimpi itu balik lagi ke Sydney, ngelihat seberapa teraturnya Sydney. Pas waktu bangun harus sadar, ya Allah, aku udah di Surabaya. Ya Allah, setiap hari harus ngadepin macetnya Unesa. Balik kayak gitu lagi. Nah, tapi seenggaknya aku mau bilang makasih dulu ke Mas Ali ya, karena seenggaknya di apa ya, di sela-sela hiruk pikuknya kerja di UNESA ini, atau lebih tepatnya mengabdi di UNESA ini, masih ada kesempatan buat balik lagi ke Sydney walaupun lewat mimpi. Nah, di sini jadi aku nggak pingin yang apa ya, yang ngerasain enaknya kuliah di luar negeri ini cuma aku doang, atau cuma Bang Hikam doang, atau cuma Pak Zeri doang, atau cuma Pak Ade doang. Nah, jadi seenggaknya sekarang udah ada 4 dosen yang alumni luar negeri. Insya Allah di tahun-tahun berikutnya alumni-alumni dari UNESA lebih banyak lagi yang ke luar negeri. Karena jujur guys, teman yang seangkatanku yang alumni UNESA itu ada 3. Dan tiga-tiganya itu ke luar negeri semua. Yang 2 ke Australia, yang satu ke Belanda. Nah, siapa tahu gitu ya, siapa tahu teman-teman yang sekarang ku kenal nih, entah yang ketemu di kelas, entah yang ketemu di luar kelas, entah yang ketemu di warung PS gitu ya. Siapa tahu nantinya juga ke luar negeri. Nah, sekarang kenalan dulu nih. Who am I? Jadi saya secara tegas mengakui bahwasanya saya adalah konsumen duit negara, saya adalah beban negara, jadi saya berhutang budi pada negara. Akhirnya baliklah ke Indonesia, ke UNISA, ketemu teman-teman. Nah, dulu di S1 udah dapat beasiswa namanya PBSB. Alhamdulillah, dulu dapatnya dari Kementerian Agama. Nah, ini karena pemanasan, jadi nominalnya masih kecil. Dulu pas waktu PBSB itu kalau di total dapat beasiswanya 66 juta gitu. Loh, bro, katanya kecil tapi kok 66 juta? Ya, gitulah ya. Jadi 66 juta ini udah include sangu. Pas waktu itu sangunya cuma 1 juta per bulan. Tapi alhamdulillah 1 juta masih dapat tambahan dari karena masih dikipimin. Oke. Nah, jadi dari beasiswa S1 dapat per bulannya 1 juta, dan kalau di total selama 4 tahun itu ada 66 juta. Nah, lanjut nih, nggak puas cuma dapat beasiswa di S1.
S2 pengen lagi jadi beban negara. Akhirnya nyoba lagi beasiswa dan alhamdulillah keterima. S2 beasiswanya itu namanya LPDP. Jadi yang tadi udah sempat disinggung ya, LPDP itu dari Kementerian Keuangan. Terus kuliahnya di The University of Sydney. Dan ini alhamdulillah University of Sydney ini kalau di rankingan dunia itu nomor 14 besar. Nah, jadi bayangin S1-nya kuliah di UIN yang cuma peringkat 5.000 sekian, terus S2-nya itu di kampus peringkat 14 besar dunia. Ini culture shock-nya lumayan banget ya, terutama pas waktu cara belajarnya. Ternyata orang-orang luar tuh gigi-gigi banget kalau belajar. Bahkan nginep di perpustakaan itu udah biasa di sana. Nah, terus berapa yang didapat biayanya? Total ini ya, ini per tahun ya teman-teman ya, disclaimer ini hanya per tahun. Jadi LPDP itu buat satu orang yang namanya Akmal ini, LPDP merogoh kocek 1,1 miliar. Bayangin, nih aku dulu sama sekali nggak pernah bayangin kayak gini, nggak pernah menyangka bahwasanya Akmal yang anak desa ini bisa kuliah ke luar negeri, bisa dibiayain oleh negara, dan negara mau loh ngeluarin 1,1 miliar cuma buat satu anak doang. Nah, dulu nggak percaya sama sekali, tapi ternyata kenyataannya bisa kok kayak gitu. Nah, semoga nanti teman-teman juga ada yang seperti itu. Jadi 1,1 miliar itu dapatnya apa aja sih? Nanti kita bahas satu per satu ya. Karena kalau cuma ngomongin beasiswa doang, nggak ditunjukin nominalnya berapa, biasanya motivasinya itu terlalu kecil gitu. Motivasinya nggak muncul-muncul. Tapi kalau udah di-spill dari awal, beasiswanya itu segini, segini, segini. Seenggaknya teman-teman itu ada dua motivasi. Yang pertama motivasi dari hati, gitu ya. Yang kedua motivasi dari nafsu. Entah nafsunya itu karena pengen gengsi aja, mau kuliah ke luar negeri, atau motivasi dari luar diri itu berupa wah duitnya gede ya gitu, atau entah motivasi yang lainnya. Jadi seenggaknya motivasinya ada dua, ada yang dari dalam diri sama dari luar diri. Oke, nah tapi ini sebagai bukti ya, karena kalau misalkan nggak ada buktinya ntar dikira aku cuma ngaku-ngaku doang gitu. Jadi di sini aku nggak cuma ngaku-ngaku sebagai award di LPDP, but I am and I was. Jadi aku beneran dulu award di LPDP di tahun 2021 batch kedua. Dan ini adalah bukti kelolosannya. Jadi dulu itu buat lolos butuh skor 900. Dan alhamdulillahnya aku dapat skor 1481 dari skor maksimal 1500. Artinya cuma nambah 19 angka lagi itu nilainya udah maksimal. Nah, dengan kata lain, pas waktu seleksi wawancara dan seleksi-seleksi yang lainnya, kemampuan yang atau jawaban-jawabanku selama wawancara sama dokumen-dokumen yang kutulis itu udah memenuhi ekspektasi dari orang-orang yang menyeleksi LPDP. Nah, habis ini kita bahas nih, apa yang bikin nilai kita besar buat lolos LPDP dan gimana cara kita nyusun kayak gitu. Mumpung teman-teman sekarang masih pada maba, atau mumpung teman-teman sekarang masih semester awal, atau seenggaknya mumpung teman-teman belum lulus S1, kayak gitu. Nah, di sini lanjut ya, kita mulai bahas benefit dari LPDP. Jadi benefit LPDP itu banyak banget, ada networking, ada pengalaman. Nah, tapi networking sama pengalaman nggak bisa ini ya, nggak bisa diukur secara kuantitas. Nah, yang bisa diukur secara kuantitas adalah ini, duitnya. Nah, ini kita bakal bahas berapa sih LPDP nyediain duit buat kita, buat wordingnya. Jadi LPDP itu banyak banget gelontorin dana dan gila-gilaan. LPDP nggak pernah ini ya, nggak pernah nanggung-nanggung. Bahkan buat aku aja dulu 1,1 miliar. Nah, itu bisa aja teman-teman beda kalau misalkan di Melbourne, di tempatnya Bang Hikam, atau di Belanda, atau di negara yang lain, itu bisa lebih gede lagi. Nah, tapi kabar baiknya, LPDP ini sebenarnya nggak cuma buat luar negeri, tapi juga buat dalam negeri. Nah, cuman LPDP ini khusus memang untuk S2 dan juga S3. Jadi kalau S1 nggak ada nih yang namanya LPDP. LPDP yang untuk S1 hanya terbatas pada kerjasama LPDP dengan PBSB. Tapi teman-teman udah masuk UNESA, jadi nggak bisa nih yang S1. Karena memang harus alumni pondok pesantren dan memang harus lolos. Nah, jadi yang bisa diupayakan adalah nanti pas waktu S2 sama S3, silahkan kejar nih yang namanya LPDP. Kejar mati-matian, PDKT sama LPDP sampai dapat.
Masa PDKT-nya cuma sama gebetan, LPDP nggak di PDKT-in? Jangan ya. Karena benefit dari LPDP itu gede banget. Sekali lagi ya, gede banget. Ada dua macam, ada yang dikasih di awal, ada yang sistemnya reimburse. Jadi kalau dikasih di awal itu kita dikasih dana, baru kita manfaatin, atau reimburse. Reimburse itu kita ngeluarin dulu dana kita, baru diganti sama LPDP. Nah, ini rinciannya. Ini ya, fotonya sebagai pemanis aja. Jadi ini ada 3 anak yang dari desa. Yang satu sebelah kiri namanya Akmal, asalnya dari Pasuruan. Yang di tengah Mbak Nur itu dari Semarang, dan yang samping kanan itu namanya Mas Hendy dari Lampung. Kita bertiga dari kampus yang nggak terlalu besar, tapi kita bertiga bisa terbang ke Australia untuk menjadi award di LPDP. Ya, bahkan yang tengah nih ya, namanya Mbak Nur Afni. Dia itu padahal kuliahnya S1 sampai 12 semester. Bayangin, 12 semester teman-teman. Bukan cuma 8 semester loh, tapi 12 semester. Tapi meskipun 12 semester, dia bisa loh jadi award di LPDP. Kenapa? Karena dia punya nilai jual yang nggak dipunya sama orang-orang yang lain. Makanya meskipun 12 semester, tapi dia bisa menjadi award di LPDP. Karena jasa-jasanya yang banyak dan ada hal-hal yang bisa memang dia jual sesuai dengan apa yang dicari sama LPDP. Nah, kita rinci dulu ya satu-satu nih. Benefit pas waktu jadi award di LPDP. Dulu pas waktu aku studi itu dapat dana bulanan namanya living allowance. Berapa berapa bulanannya, Bro? Dapatnya 2 digit, teman-teman. Dan alhamdulillahnya ya, ini 29,5 juta per bulan. Ini per bulan loh, bukan per semester loh, per bulan. Bayangin. Jadi award di LPDP itu ngalah-ngalahin UMR dari Surabaya. Bahkan 6 kali lipat dari UMR Surabaya ya. Gimana caranya? Ya jadi di LPDP. Nah, ini biar kita nggak seakan-akan apa ya, MLM atau apa ya, tapi disclaimer aja. Ini emang benefitnya nyata banget. Ini benefitnya yang aku sendiri rasain. Jadi bukan kata orang lain, tapi yang aku sendiri rasain. Dan ini beneran nyata, nggak ada manipulasi data sama sekali. Terus ini dapat living allowance selama 29,5 juta per bulan, atau dolarnya itu 2.800 dolar Australia. Kemudian tuition fee. Tuition fee itu kalau bahasa kitanya UKT, teman-teman. UKT-nya 600 juta per tahun. Nah, terus dapat tunjangan buku 10 juta per tahun. Itu dari ininya aja udah gede banget. Nah, ditambah lagi, pas waktu sebelum studi, sebelum berangkat, kita tuh dikasih dana transportasi. Dulu pas waktu aku berangkat ke Sydney, dapat dana transportasi sebesar 17,5 juta untuk berangkat ke Sydney pakai maskapai namanya Qantas, punyanya Australia, dan itu enak banget rasanya. Terus sebelum berangkat transportasi dikasih dana tunjangan kedatangan. Dana tunjangan kedatangannya itu 59 juta. Jadi dana kedatangan ini dipakai buat ya seenggaknya buat adaptasi di awal lah, kayak nyari kos-kosan, nyari tempat tinggal yang pas, atau buat stay di hotel kalau misalkan belum nemu kos-kosan. Ini fungsinya dana kedatangan. Terus ada biaya visa juga. Visa ke Australia itu 17,5 juta, dan asuransi kesehatan yang harus dibayarkan, bukan harus dibayarkan ya, yang dibayarkan oleh LPDP. Jadi kita nggak perlu bayar nih 8 juta. Ini bayangin segitu banyaknya loh dana yang digelontori sama LPDP buat wordingnya. Kita nggak ngeluarin duit, tapi kita malah dapat duit. Duitnya banyak banget lagi, nggak cuma 1-2 juta, tapi ini udah miliaran kalau di total, udah 1,1 miliar. Nah, apalagi kalau teman-teman misalkan S2-nya 2 tahun, bisa tuh LPDP ngeluarin sampai 2 miliar. Jadi 2M itu 2 miliar bukan cuma duit yang ada di balik tirai nomor 2 ya, tapi 2 miliar itu memang uang yang digelontorkan oleh LPDP biar anak Indonesia bisa kuliah ke luar negeri. Nah, kalau yang namanya Akmal aja bisa, apalagi teman-teman. Tapi sekali lagi ini nggak dikasih secara percuma. Harus ada harga yang dibayarkan. Harus ada apa ya, perjuangan yang harus ditaklukkan. Nah, sekarang kita bahas pelan-pelan dulu tentang persyaratan-persyaratan buat LPDP. Jadi biar teman-teman yang sorry kok kelas ya, masih semester 1, masih semester awal, atau masih semester muda-muda, itu tahu nih apa yang harus disiapin
biar nantinya bisa jadi award di LPDP, atau biar nantinya punya nilai tambah gitu buat jadi award di LPDP. Intinya, untuk menjadi award di LPDP, to be an awardee of LPDP, we should have two things. Kita harus memenuhi dua hal ini. Yang pertama, syarat berkasnya harus lengkap. Yang kedua, harus lolos tiga tahap seleksi. Ada tiga tahapan seleksinya ya. Syarat berkasnya apa aja? Ya, normalnya beasiswa, ada sertifikat bahasa, ada yang pakai TOEFL kalau dalam negeri, ada yang pakai IELTS. Kemudian ada berkas-berkas akademik kayak apa namanya, transkrip nilai, terus ijazah, sama yang lain-lain. Nah, terus ada juga esai. Kita diminta buat bikin esai, teman-teman. Jadi dari awal biasain nulis biar pas waktu nulis esai LPDP teman-teman nggak kaget. Dan yang terakhir ada surat rekomendasi dari dosen. Jadi terserah, bisa minta dosen, bisa minta dekan, atau bahkan minta rektor. Nah, terus di LPDP itu ada tiga tahapan seleksi. Seleksi pertama seleksi administrasi, seleksi kedua itu hitung-hitungan ya, jadi tebak-tebakan pola, ada tes bakat skolastik namanya, dan yang terakhir ada interview atau wawancara. Jadi intinya buat bisa jadi award di LPDP kita harus punya TOEFL, kita harus punya IELTS. It means that we should learn English. That's the point. That's the point. So that's why I always encourage you to speak in English anywhere, everywhere. And it also happens to my family. I encourage my little brothers and also my little sisters. Jadi kalau di rumah aku ngusahain nih biar adikku yang cowok maupun yang cewek itu kalau ngomong sama aku bisa usahain pakai bahasa Inggris. I never imagined that in my house we speak in English. Back then, I never imagined, but now I can make it come true. Lanjut, ini ya, belajar IELTS itu susah apa enggak sih? Belajar bahasa Inggris itu susah apa enggak sih? Mungkin bagi sebagian orang susah. Kenapa? Karena langsung belajar grammar. Kenapa? Karena mereka Susah terpaksa banget. belajar dulu. Belum, apa namanya, belum suka dulu. Jadi, pertama nih yang harus ditanamkan adalah kita buat dulu, kita suka bahasa Inggris. Anyway, terserah mau pakai cara yang kayak gimana. Mau lewat lagu kek, mau lewat film kek, mau lewat komedi kek, atau apapun itu. That's up to you. Yang penting usahain kita suka dulu, biar pas waktu belajar, kita nggak ngerasa terbebani. Gitu. Sama kayak teman-teman nih. Sekarang kan sering ada banyak yang jadi Gojek gratisan, cuma karena nganterin doinya. Padahal nggak ada benefit apa-apa. Kalian tuh cuma dianggap temen, nggak lebih. Tapi karena Gak kalian lebih. iya, tapi karena kalian suka, kalian nggak sadar kalau diperbudak. Nah, kalau sama doi aja bisa kayak gitu, kenapa sama bahasa Inggris nggak kayak gitu? Jadi kita seneng dulu ke bahasa Inggris. Jadi nanti kalau jungkir baliknya atau susah ngafalin dan lain sebagainya, kita nggak kerasa terbebani. Karena ada goals yang paling besar, yaitu aku harus bisa bahasa Inggris biar nanti bisa S2 dengan beasiswa LPDP. Entah itu di luar negeri atau di dalam negeri sama-sama butuh bahasa Inggris. Cuman memang skornya berbeda ya. Kalau di luar negeri itu diminta adalah IELTS 6,5, tapi kalau dalam negeri yang diminta adalah TOEFL 500. Jadi sekali lagi gerbang pertama buat jadi award di LPDP itu harus punya sertifikat bahasa Inggris. Dan ini adalah PR teman-teman dari sekarang. Start learning English. And I'll be more than happy if you guys want to talk to me in English. I'll be more than happy to do that. Okay? Ready? Are you ready for speaking 100% in English with me? Yeah, I'm ready. Okay, yeah, I'm ready. Yeah, Yeah. it's no matter about the accent. It's up to you whether you want to use any type of accent, but at least try to speak 100% in English, because the more you practice, the more you master the English. Karena semakin berpraktek, semakin bagus bahasa Inggrisnya. Yeah, I hope Okay. so because my English language is a very, very bad. Even back then in the same age as you, I couldn't speak in English at all. I was just able to speak in Arabic. Nah, kalau aku dulu nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, terus sekarang bisa, apalagi teman-teman, itu ya. Nah, sekarang kita mulai bahas bocor alusnya. Jadi tadi kita bocor alus tentang benefit dari LPDP.
sekarang kita bocorin juga nih, apa sih yang sebenarnya LPDP cari. Jadi biar teman-teman itu dari sekarang tahu nih harus ngapain. Harus punya pengalaman yang model apa biar nanti jadi kayak Bang Hikam. Harus punya model pengalaman kayak apa biar nanti bisa kayak Mas Akmal. Nah, jadi kebetulan yang award di LPDP itu ada dua di ruangan dosen B. Ada saya, ada Bang Hikam. Bedanya Bang Hikam tahun kemarin udah jadi dosen, saya baru tahun ini. Jadi baru ketemu teman-teman. Oke, ini ada dua hal yang paling menjual. Ini silakan dicatat teman-teman, silakan dijadiin goals teman-teman, silakan dijadiin to-do list. Ada dua hal yang paling menjual, yang paling dilihat sama LPDP. Yang pertama adalah social impact. Yang kedua adalah high resilience. So guys, you need to be socially impactful. Apa sih socially impactful itu? Bahasa Indonesianya adalah berdampak secara sosial. Jadi berdampak secara sosial ini bukan tentang seberapa luas dampaknya, kayak siapa aja yang dapat benefitnya, tapi ini tentang benefitnya itu nyata apa enggak sih. Nah, buat jadi social impactful, kadang kalau kita gerak sendiri itu agak susah memang. Kita bikin gerakan, kita bikin kegiatan di masyarakat agak susah. Makanya kita perlu cari circle nih, kita perlu cari tempat biar kita bisa jadi social impactful. Nah, kalau aku pribadi, dulu aku gabung organisasi, dulu aku gabung komunitas-komunitas buat jadi social impactful. Dulu aku pas waktu S1, aku udah jadi tutor juga buat teman sebaya. Aku udah apa ya, ngajarin juga tentang bahasa Arab buat anak-anak yang membutuhkan. Nah, terus di samping itu, karena backgroundku dari Fakultas Hukum, dulu aku ngadain advokasi juga. Jadi buat orang-orang yang dimarginalkan, yang termarginalkan, kayak dulu itu ada yang namanya masyarakat di daerah Kendeng. Ada juga masyarakat di daerah pesisir Semarang yang itu hidup di tanah sengketa. Nah, akhirnya kita yang dari UIN Wali Songo tergerak nih, karena kebetulan dulu aku di organisasi yang namanya PMII. Jadi dulu kita di PMII itu tergerak buat ngadain advokasi. Nah, jadi dari advokasi itu kita nemenin orang-orang yang ada di daerah tanah sengketa, terus kita ngebantu mereka ngadepin permasalahan hukumnya. Kita bantu, kita kawal sampai akhirnya pemerintahnya yang kalah. Jadi yang apa namanya orang-orang yang termarginalkan ini bisa terbantu. Nah, dulu di UIN itu nggak cuma satu organisasi doang yang jalan. Jadi ada organisasi A, B, C, D, E gitu. Di UNESA pun juga banyak organisasi kayak gitu. Ada organisasi mahasiswa eksternal, ada BSO, silahkan dimasukkan, silahkan dieksplor di sana. Cari cari mana yang bisa ngasih kesempatan teman-teman buat jadi socially impactful. Nggak harus sama kayak aku organisasinya, boleh beda atau boleh pakai cara yang lain lagi, misalkan ikut BSO, misalkan ikut komunitas di luar. Karena dulu aku juga ikut macam-macam, ada BSO yang aku ikutin, ada organisasi mahasiswa eksternal aku ikutin, komunitas di luar kampus juga aku ikutin. Kenapa? Karena aku suka nih ngebantu orang lain, and that's what LPDP sees at me. Jadi karena aku memang suka banget buat jadi socially impactful, LPDP ngeliat nih kalau Akmal itu punya potensi. Makanya pas waktu seleksi dapatnya skornya hampir maksimal guys, 1481. Nah, jadi dulu aku ikut organisasi bukan cuma buat gaya-gayaan, bukan cuma buat cari karir politik, enggak, tapi I just wanna be socially impactful. Dan buat teman-teman yang mau dapat beasiswa, ini yang harus ditanamkan. Kita ikut organisasi, jangan jadiin politik itu sebagai tujuan akhirnya. Tapi bolehlah berkarir politik, jadi presiden BEM, jadi presiden DEMA. Tapi jangan lupa, ada yang lebih penting. Apa itu? Yaitu jadi socially impactful, karena masyarakat bisa merasakan dampaknya, teman-teman juga bisa punya nilai lebih nih buat jadi award di LPDP nantinya. Nah, ini poin pertama, yaitu socially impactful. Yang kedua, ini ya, nilai mata uang yang paling dilihat sama LPDP adalah high resilience. Bro, capek nih dengar bahasa Inggris doang. Oke, aku terjemahin bahasa Indonesia. Jadi resiliensi ini adalah daya tahan. Artinya, kemampuan teman-teman buat bangkit kembali setelah terjatuh. Sama kayak teman-teman yang bisa bangkit kembali setelah ditolak oleh dia berkali-kali. Nah, tapi ini bukan tentang cinta. Ini bukan tentang cinta, bukan tentang PDKT, tapi ini tentang perjalanan hidup. Teman-teman pernah nggak ada di titik yang terendah, pernah down gitu,
Terus tiba-tiba teman-teman punya punya apa ya, punya gairah untuk bangkit kembali. Akhirnya setelah bangkit itu jadi versi yang lebih baik lagi. Nah, dulu dulu pas waktu seleksi LPDP yang kuceritain tentang high resilience ini adalah kemampuanku buat bangkit kembali. Jadi dulu pas waktu S1, sebelum S1 bahkan, aku sempet down karena shock banget gak lolos seleksi PBSB. Padahal digadang-gadang aku tuh udah pasti hampir lolos. Kenapa? Karena ya kakak-kakak kelas dulu yang ikut PBSB selalu lolos. Dan posisiku waktu itu jadi orang nomor satu di istilahnya orang yang nilainya paling bagus di sekolah. Tapi ternyata aku nggak lolos. Dan yang bikin kaget adalah aku dibanding-bandingin sama kakak-kakak kelasku. Aku dibanding-bandingin sama adikku yang kebetulan pas waktu itu adikku baru menang lomba nasional. Adikku baru menang lomba nasional, kakaknya nggak lolos beasiswa. Wah, itu down banget aku di situ, jujur guys. Nah, terus singkat cerita, ada kesempatan untuk menggantikan orang yang mengundurkan diri. Nah, karena ada kesempatan itu, langsung aku bikin target yang tinggi ke diriku sendiri. Mal, nanti pas waktu lulus S1, kamu harus dapat IPK 4. Kamu harus juara nasional. Dan Alhamdulillah, dua target itu hampir terpenuhi. Jadi, juara nasional iya, jadi the best speaker di lomba nasional iya, kemudian IPK-nya ini yang nggak terpenuhi. Karena IPK-ku nggak sampai 4, tapi 3,97. Nah, seenggaknya di sini tuh ada bukti kalau aku tuh resilience. Resilience-nya dari mana? Aku pernah down banget, pernah shock, pernah males nggak punya niatan buat ngapa-ngapain karena itu tadi aku dibanding-bandingin sama orang. Aku udah males buat belajar sampai di titik aku tuh mau udahlah aku nggak mau kuliah, aku nggak mau sekolah formal lagi, aku mondok aja lah ke Lirboyo gitu. Aku mau jadi santri salaf aja. Dulu sampai kepikiran kayak gitu. Nah, tapi karena ada pengalaman pernah down dan bisa bangkit dan ada bukti bangkitnya, makanya LPDP ngelihat, wah ini Akmal itu ada dua hal yang utama nih, socially impactful iya, high resilience iya. Nah, jadi teman-teman yang mau jadi the next awardee of LPDP, pastikan teman-teman punya dua hal ini, socially impactful dan juga high resilience. Nah, kemudian kalau di bawahnya ini bisa sambil jalan lah ya, bisa sambil menemukan jati diri, bisa sambil berproses. Nanti aku bantu kok. Jadi komitmenku sama Bang Hikam, karena kita berdua sama-sama award di LPDP, kita tuh berkomitmen kalau emang ada anak UNESA yang kelihatan potensial dan dia mau dibimbing untuk LPDP, kita berdua siap buat jadi pembimbingnya. Itu komitmenku sama Bang Hikam. Karena kebetulan kita berdua buat di LPDP. Gitu, teman-teman. Oke, kuncinya itu ini ya, sebenarnya ini lebih ke teknis sih. Tapi gak apa, kita bahas dikit-dikit ya. Jadi kuncinya adalah the earlier the better. Semakin dulu teman-teman mulai persiapannya, semakin bagus hasilnya. Jadi kalau sekarang persiapan nulis esai mungkin agak kejauhan, ya udah jangan nulis esai dulu. Tapi cari pengalamannya dulu. Gimana caranya socially impactful, gimana caranya high resilience, dan juga gimana caranya bahasa Inggrisnya menguasai. Dimulai dari beberapa hal itu. Jadi the earlier the better. Mulai lebih dulu, hasilnya pasti lebih bagus. Dan yang kedua, based on data. Jadi kalau nulis artikel nantinya, usahain jangan make up data, jangan ngarang-ngarang datanya, tapi harus data yang real. Nah, ini adalah ini ya, jadi kampusku dulu. Ini adalah kampus tempat biasanya kita ujian. Kita menyebutnya sebagai quadrangle. Ini adalah tempat spot terbaik untuk cari sunset. Oke, jadi pas waktu di Australia itu banyak hal yang menarik yang aku nggak dapet selama di Indonesia. Dan itu yang bikin aku enjoy banget pas waktu hidup di Australia. Dan itulah kenapa pas waktu aku mimpi balik lagi ke Australia, gara-gara Mas Ali itu minta buat aku jadi pembicara, aku seneng banget di sini. Karena aku ngerasain lagi vibes Australia, dan aku juga seneng karena aku yakin beberapa di antara peserta webinar kali ini, insya Allah the next awardee LPDP yang akan berangkat ke Australia, akan berangkat ke Eropa, Amerika, dan lain-lain. Oke, ada satu quote of the day, ada satu ini ya, quote yang aku pegang banget di sini dan kayaknya sering banget ku sampein ya di mana-mana. Ada satu ucapan dari Abraham Lincoln. Dia itu bilang, the best way to predict the future is to create it. Artinya,
cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan mewujudkannya. Nah, jadi untuk memprediksi di masa depan kita dapat LPDP atau enggak, ya udah kita wujudin step by stepnya. Mulai belajar bahasa Inggris dulu, mulai gimana caranya kita bisa socially impactful, mulai gimana caranya kita bisa mendapatkan high resilience. Jadi daya bantingnya tinggi atau apa ya, daya tahannya tinggi dan juga kita bisa berdampak secara sosial. Nah, buat teman-teman yang mau diskusi lebih lanjut, hit me out, ya, hit me at WhatsApp at 0888 501 8861. Jadi bisa via WA atau via Instagram atau bisa nih langsung datang ke ruangan dosen ya, ke ruang dosen B FH Unesa. Kalau nggak salah mejanya nomor 7. Nah, itu di ruang dosen ada petanya kok. Silahkan langsung datang aja kalau misalkan mau ngobrol dan juga diskusi lebih lanjut. Okay, I think that's all for today. Lanjut, saya kembalikan kepada moderator. Nah, itu tadi merupakan pemaparan materi dari Bapak Akmal yang sangat-sangat menarik mengenai beasiswa LPDP, mulai dari pengertian pengertian apa itu LPDP dan apa saja yang bisa dapat kita dapatkan ketika ikut LPDP, tips-tips untuk masuk LPDP dan masih banyak lagi. Materi yang diberikan tadi sangat-sangat menarik. Mungkin di sini masih ada yang ingin dipertanyakan atau ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai LPDP, saya persilakan kepada peserta-peserta sini untuk raise hand untuk bertanya. Baik, ada dua orang yang di sini sudah raise hand. Yang pertama ada Jeremia Simamora dan yang kedua ada Ali Imron. Untuk yang pertama, Jeremy Simamora bisa open mic dan menyampaikan materinya. Baik, perkena- baik, perkenalkan nama saya Jeremias Oscar Simamora. Nah, tapi sebelum itu apakah suara saya kedengaran atau tidak ya? Kedengaran, sudah. Jeremy. Baik. Nah, seperti yang kita tahu, LPDP adalah lembaga pengelola dana pendidikan yang tujuannya untuk mengelola dana untuk meningkatkan pendidikan. Nah, kan terdapat kasus ada seorang mahasiswa dia kan kurang mampu dia kan dia kan kuliah dapat dia kan dapat S1 di salah satu universitas ternama di Indonesia. Nah, dia kan dapat lulus dengan UTK tinggi dan sukses menjadi pengembang aplikasi gitu. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana cara LPDP bisa memastikan bahwa dana pendidikan yang dikelola dapat meningkatkan kualitas pendidikan tercapai, intinya mengawasi gitu. Baik, kira-kira begitu. Apakah kedengaran atau enggak ya? Terdengar, Jeremy. Mungkin jika bisa menyampaikan kembali pertanyaan dari Jeremy adalah yang pertama, jika ada sebuah kasus di mana seorang mahasiswa yang kurang mampu dari suatu perguruan tinggi yang top istilahnya. Nah, ketika dia daftar LPDP, bagaimana cara LPDP sendiri ini bisa mengawasi dari seorang siswa yang agar istilahnya amanah dalam menggunakan LPDP-nya? Mungkin seperti itu ya, Jeremy. Intinya adalah bagaimana cara LPDP dapat mengawasi dana pendidikan yang dikelola, kira-kira begitu. Baik, Jeremy, terima kasih. Ini Bapak Akmal mau langsung menjawab atau ditampung dulu nih Bapak Akmal? Langsung aja, santuy. Apa-apa, Pak? Langsung aja ya. Oke, Bapak. Oke, nah jadi ini ada beberapa hal yang kita harus pahami di sini. Jadi memang nama LPDP itu lembaga pengelola dana pendidikan. Nah, tapi bukan berarti semua dana pendidikan yang mengelola itu LPDP. Karena LPDP adalah yang dikelola itu dana pendidikan untuk beasiswa yang diberikan dari Kementerian Keuangan kepada awardee yang mau kuliah, entah itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kalau misalkan ini ya ada tentang ada anak yang sudah kuliah S1, kemudian ketika berkuliah dia mengalami struggle secara finansial, itu sebenarnya wilayahnya bukan wilayahnya LPDP. Karena wilayah LPDP itu adalah untuk mereka yang melanjutkan S2 atau S3 dengan dibiayai LPDP.
Nah, dalam hal LPDP membantu orang-orang yang tidak mampu, LPDP itu udah ngasih cara khusus buat orang-orang di bawah garis kemiskinan itu untuk bersaing dengan mereka yang di bawah garis kemiskinan juga. Artinya, ada satu satu mekanisme yang namanya jalur afirmasi prasejahtera. Jadi itu memang kuotanya khusus untuk keluarga penerima bantuan sosial. Jadi ini adalah yang dikhususkan untuk mahasiswa-mahasiswa ataupun alumni-alumni yang memang berasal dari keluarga kurang mampu. Nah, jadi mereka dikasih kuota khusus, mereka bersaing dengan sesama mahasiswa kurang mampu, dan disitulah LPDP membantu mereka yang ada di bawah garis kemiskinan. Kemudian, gimana caranya LPDP memastikan bahwasanya dana yang dikeluarkan itu nanti benefitnya kembali ke Indonesia? Caranya adalah dengan monitoring. Nah, monitoringnya gimana? LPDP itu ada dua jenis monitoring. Monitoring ketika mereka itu studi dan monitoring ketika mereka kembali ke Indonesia. Kalau monitoring ketika studi, maka kita harus melaporkan progres kita kayak gimana. Kita ujiannya lulus semua enggak, dan lain-lain. Itu monitor ketika studi. Kemudian monitor pasca studi adalah LPDP mewajibkan semua alumninya itu buat balik ke Indonesia, atau LPDP juga ngasih kesempatan buat alumninya itu cari dulu pengalaman kerja selama 2 tahun di negara tempat dia studi, baru balik ke Indonesia. Nah, itu dua-duanya harus dilaporkan. Dan LPDP di sini bekerja sama dengan imigrasi negara-negara yang kita ajak kerjasama. Jadi itu adalah langkah-langkah proteksi dari LPDP agar dana yang sudah diinvestasikan itu kembali ke Indonesia. Dan alhamdulillah ini contoh kecilnya adalah bisa dilihat dari dua alumni award di LPDP yang sekarang jadi dosen di UNESA. Ada Bang Hikam, ada saya. Nah, dua orang ini alhamdulillah juga udah dikasih beberapa kesempatan sama Pak Dekan untuk dikasih amanah yang lebih besar daripada dosen yang lainnya. Contoh kemarin Bang Hikam dikirim ke Filipina untuk menjadi visiting lecturer, untuk menemani mahasiswa yang dikirimkan ke sana. Nah, hal yang hampir sama juga saya alami. Jadi besok pagi, ini teman-teman sekalian mohon doanya ya. Jadi besok pagi saya akan berangkat ke Thailand untuk menemani 7 mahasiswa UNESA yang akan dikirimkan ke Thailand. Nah, karena alumni award di LPDP itu rata-rata itu emang anaknya progresif. Entah itu di lingkungan profesional, entah itu di lingkungan akademis, makanya kita itu mungkin bisa lebih diandalkan daripada yang lainnya. Nah, jadi itu adalah cara LPDP memproteksi dananya agar tetap kembali ke Indonesia, yaitu mewajibkan wardinya untuk pulang. Nah, buktinya bisa dilihat di ruang dosen B, ada Mas Ikam, ada saya. Kita berdua insya Allah siap buat disuruh apapun demi kepentingan bangsa. Yang penting semuanya itu untuk kepentingan pendidikan, bukan untuk kepentingan golongan semata. Gitu kurang lebih jawabannya. Gimana Jeremy? Udah terjawab pertanyaannya? Udah. Oke, lanjut. Tadi kayaknya Ali juga mau nanya ya. Baik, karena ini hujan, mungkin bisa Ali Imron mau bertanya, bisa langsung on mic ya. Coba saya ngomong ini apakah jelas Bapak? Yoi, jelas-jelas dari sini. Baik Bapak, jadi saya tadi ingin menanyakan perihal poin pada slide ke-8, yaitu Mm-mm. apa yang menjual, itu kan ada socially impactful. Mm-mm. Pertanyaannya itu, kan tadi kan Bapak menjelaskan bahwasanya seperti masuk organisasi, BSO ataupun komunitas di luar kampus. Nah, pertanyaannya kalau seperti Lestor ini komunitas belajar dan berusaha untuk memberikan impact untuk orang di sekitarnya, apakah itu termasuk Bapak dalam socially impactful? Terima kasih. Oke, nah jadi gini, tentang socially impactful itu kan yang jadi tolak ukurnya adalah apakah masyarakat bisa merasakan dampaknya atau tidak. Nah, sekarang ikut Let's Talk sekarang ya. Ini masyarakat mahasiswa FH UNESA khususnya itu bisa merasakan. Ada yang namanya belajar sebelum UTS bareng. Ada yang namanya apa ya, serangkaian motivasi-motivasi buat ikut beasiswa dan lain-lain. Ini ada dampaknya. Nah, tapi sekali lagi yang dicari LPDP itu semakin kuat social impact-nya semakin bagus. Jadi kalau Let's Talk doang
kayaknya ini ya kalau cuma satu organisasi doang atau satu pengalaman doang, kayaknya kompetitor kita itu punya lebih banyak pengalaman. Jadi silahkan lebarkan sayap kemanapun, terbang setinggi-tingginya, dan jangan lupa untuk membantu orang yang membutuhkan. Nah, jadi orang yang membutuhkan ini nggak cuma mahasiswa doang, tapi ada juga orang yang memang butuh nih saluran tangan kita. Jadi dulu saya itu nggak cuma socially impactful ketika pas waktu kuliah. Jadi setelah kuliah saya juga ngebantu ngebantu dalam hal vaksinasi di pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pasuruan. Jadi saya nyusun jadwal 15 ribuan orang, 15 ribu sampai 16 ribuan orang untuk divaksinasi dalam jangka waktu 3 bulan doang. Jadi yang mikir ini tuh kapan dan di mananya, kemudian stok vaksinnya ini dari mana. Dulu tuh aku. Jadi dikasih kesempatan, dikasih amanah sama Wakil Bupati Pasuruan waktu itu buat ngatur hal-hal yang demikian. Nah, jadi karena memang ada datanya, ada data kuantitasnya, ada 16 ribu orang yang penerima manfaat vaksinasi, terus ada juga datanya kalau aku dulu ngebantu orang-orang yang memang termarginalkan, akhirnya itu yang jadi nilai nilai kuat. Karena memang apa ya dampaknya benar-benar kerasa. Orang vaksinasi dampaknya benar-benar kerasa. Orang dibantu hak-hak untuk mempertahankan tanahnya itu manfaatnya juga benar-benar kerasa. Jadi kalau dibandingkan ikut livestock sama yang tadi udah aku sebutin, kayaknya yang lainnya itu bisa lebih kuat. Jadi teman-teman yang udah ikut livestock, jangan lupa untuk mengembangkan sayapnya bisa lebih panjang lagi, bisa lebih lebar lagi. Atau livestock juga pengen ngegarap nih, biar masyarakat itu bisa langsung menerima dampaknya. Jadi nggak cuma mahasiswa doang. Nah, siapa tahu bisa jadi proker ya. Gitu teman-teman. Gimana Ali, terjawab pertanyaannya? Jawab banget Mal. Jadi Oh, memang kita harus memaksimalkan dalam segi sosial impactful gitu. Tidak hanya satu komunitas saja gitu ya. iya, karena kalau cuma aktif di satu komunitas doang, jujur aku ngerasa kurang ya, karena mungkin prokernya kurang banyak, atau ada beberapa hal yang sebenarnya kita pengen ajuin, tapi tidak bisa terakomodir di organisasi itu. Silakan ikut lebih dari satu organisasi, silakan menjadi se-impactful mungkin, seberdampak mungkin secara sosial, dan jangan lupa ada yang namanya high resilience. Jadi resiliensinya juga harus tinggi, biar teman-teman nanti dapat skor yang tinggi untuk menjadi award di LPDP. Karena sebenarnya LPDP itu bukan tentang seberapa banyak saingan kita, tapi tentang seberapa siap kita gitu. Karena kayak misalkan nih ya, aku tadi skornya 14.000 1481. Nggak peduli mau seberapa banyak pun LPDP ngasih kuota atau mau seberapa dikit pun LPDP ngasih kuota, kalau nilai kita bagus ya kita bakal jadi awardee. Intinya kayak gitu, teman-teman. Oke, aman ya Li ya, aman ya Dit ya. Aman Aman. Bang Akmal. Terima Oke, kasih Bang Akmal. lanjut lanjut. Nah, baik karena mungkin waktu presentasi, maaf, webinar tinggal beberapa menit saja. Mungkin bisa diakhiri mungkin ya Bapak Akmal. Oke, santuy. Baik, maka dari itu saya sebagai moderator akan mengakhiri dari webinar presentasi mengenai LPDP. Maka dari itu saya silakan kepada MC.